صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وإلى حضرة الأستاذ معالي مهندر الكتاب سنحسن الكفر والديه وجميع المسيح وإلى روح جميع الشيخين في الدين وإلى حضرة الأستاذ كما تركسي من حج عبد الغفور كأحمد مجاهد بن كبد الرحمن ووالديهما وجميع مشايخنا وأحبائهما وأخواتهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفع الله بركاتهم وسرورهم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا ومعلمنا السيد في الدين وإلى أرواح جميع الفقهاء الشافعية وإلى علماء الأشعرية والماتريدية وإلى أرواح جميع علماء أهل السنة والجماعة وإلى أرواح جميع الحبائب من سيد الحسن وسيد الحسين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة أجمعين. سيعود إلى نوار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alaihi wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Mubtilatu sawmi hiya qismani. Al-awwalu qismun yubtilu thawaba sawmi la sawma nafsahu fala yajibu alaihi al-qada'u wa tusamma muhbitatin. Athani qismun yubtilu sawma wa kadhalika thawaba in kana bighairi udrin fayajibu fihi al-qada'u wa tusamma muftiratin. Al-qismu al-awwalu al-muhbitatu wa hiya ma tubtilu thawaba sawmi. Qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Al-awwal al-ghibatu wa hiya dhikruka akhaka al-muslima bima yakrahu walau kunta sadiqan. Athani an-namimatu wa hiya naqlul kalami bi qasdi iqa'il fitnah. Al-thalithu al-kadhibu wa huwa al-ikhbaru bi ghairi al-waqi. Ar-rabi an-nadhru lima yahrumu aw lima yahillu bi shahwatin ay bi an yataladhu binadri. Al-khamis al-yaminu al-kadhibatu ay al-halifu al-kadhibu. As-sadis qawlu zuri wal fuhshu wal amalu bih wa fil hadis man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Al-qismu tsani al-muftirat wa hiya ma yubtilu asla sawmi thamaniyatun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian taklim kita tentang masalah puasa. Kalau kemarin kita membahas masalah syara'it wujubus shaum, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mubtilatus shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'anallahu bi barakatihi wa ulumihi fid dharain. Mubtilatus shaumi, bermula hal-hal yang dapat membatalkan daripada puasa kita. Artinya batal di sini ya, berarti puasa kita bisa jadi nggak dianggap berpuasa, bisa jadi puasa kita itu tetap berjalan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita tidak teranggap berpuasa. Makanya di sini dijelaskan oleh ulama, masalah pembatalan puasa ini ada dua. Qismun yubatilu thawabas shaumi la shauma nafsahu. Ada satu bagian batal puasa, puasanya batal, artinya batal, dia tetap berpuasa tapi dia tidak teranggap puasa. La shauma nafsahu, dia tidak teranggap, tidak terhitung berpuasa secara hakiki. Nah yang seperti ini fala yajibu alaihi al-qada,
maka tidak wajib atas dirinya ini untuk bayar qada. Waktu sama muhbitot. Nah, yang seperti ini dinamakan puasanya puasa yang muhbitot. Puasa yang muhbitot itu artinya tersia-sia. Artinya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kitanya batal pahala puasanya. Jadi dia cuma itu teranggap menahan haus dan lapar. Ini yang pertama. Wasani yang kedua, ismun yubtilu shoma wa kadzalika thawab in kana bi ghairi ujrin fayajibu bihi al-qada wa tusama muftiran. Yang satu lagi, yang kedua ini yang membatalkan puasa. Puasanya batal, pahala puasanya juga batal. In kana bi ghairi ujrin. Makanya ada qayyid. Kalau dalam fikih itu ada istilah qayyid. Qayyid itu artinya satu ikatan tentang terjadinya satu permasalahan. In kana bi ghairi ujrin. Kalau memang batal puasanya tadi bi ghairi ujrin, tanpa ada udzur, fayajibu bihil qada, maka wajib atasnya itu bayar qada. Wa tusama muftiron, dan yang seperti ini dinamakan adalah yang membatalkan daripada puasanya. Puasanya batal, pahalanya juga batal. Yang pertama, puasanya mah enggak batal, tapi pahala puasanya pahala puasanya batal. Nah, yang tadi itu yang puasanya enggak batal, pahala puasanya enggak batal. Yang batal ya pahala puasanya batal, puasanya mah enggak batal. Nah, yang seperti ini tidak wajib bayar qada. Nah, di sini malam ini insyaallah saya jelaskan tentang yang muftirat dulu. Yang muftirat artinya yang membatalkan daripada puasa kita. Kalau untuk yang muhbitat, insyaallah minggu yang akan datang. Ia ma yubtilul aslas shaumi, yaitu yang muftirat ini yang membatalkan pokok daripada puasa itu sendiri. Yang pertama, al-muftiratul awal ar-riddatu, yaitu murtad. Nah, ketika orang lagi berpuasa di murtad, batal. Apa ini yang disebut murtad? Murtad itu qat'ul islami biniyatin au qawlin au fi'lin, yaitu berniat memutuskan dia keluar daripada Islam, biniyatin dengan niat, au qawlin atau dengan perkataan, au fi'lin ataupun dengan perbuatan. Walau kana irriddatu lahdatan wahidatan, sekalipun perbuatan tersebut dilakukannya sekali saja, sekaligus, artinya seketika, itu batal puasa, murtad. Nah, masalah murtad ini kan ada kalimat biqaulin, dengan perkataan. Berarti kalau dengan perkataan saya keluar dari Islam. Kalau bifi'lin berarti dengan perbuatan kita. Sebab ada perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya itu mengarah kepada kemurtadan. Murtad ini kan keluar daripada apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Misalnya hati kita ini enggak percaya Al-Qur'an itu adalah sebagai mukjizat. Ini hati kita enggak percaya Al-Quran itu sebagai mukjizat, itu udah murtad. Namanya dengan apa? Riddahnya biqalbin kita, dengan hati kita. Atau kita tidak meyakini adanya siksa kubur. Nah, ini murtad, udah berarti kita keluar. Terus murtad biqaulin ma ahalla ma yuharrim, kita menghalalkan ahalla ma yuharrim, kita menghalalkan apa yang diharamkan. Ini berarti sudah apa nih? Berarti sudah murtad. Nah, kalau udah begitu tuh buru-buru istighfar.
Misalnya kita bilang begini, oh nggak apa-apa, judi juga nggak apa-apa, ntar tobat aja, tobat kan innallaha ghafurur rahim. Nah, itu kita udah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah kita jangan jangan terpedaya tuh. Setan itu pinter, nggak apa-apa maksiat, yang penting tobat. Allah itu nerima tobat. Benar, Allah itu menerima taubat. Cuman pertanyaannya kita udah taubat apa belum, kan gitu. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha menerima taubat seorang hamba. Nah, ketika kita melaksanakan perbuatan maksiat, kita ngomong kayak begitu, berarti kita mempermainkan taubat. Sementara orang-orang yang ahli ibadah itu, ketika dia melakukan satu perbuatan maksiat, dia nyeselnya itu bisa 70 hari. Ketika dia habis ibadah, dia nangis. Habis ibadah dia nangis. Kenapa dia nangis? Dia takut. Dia takut ibadahnya enggak diterima. Dia takut Fatihahnya enggak diterima. Dia takut sujudnya enggak diterima. Nah, ini enggak secara langsung ketika kita mengatakan apa yang Allah haramkan kita halalkan, berarti kita irtadda anil Islam wa yakhruju anil Islam. Berarti kita sudah keluar daripada Islam biqaulin, dengan perkataan kita. Nah, itu juga kan yang bisa memancing apa? Murkanya Allah. Nah, ini murtad biqaulin. Terus ya, murtad biqaulin ada lagi. Misalnya kita hidup susah, kita hidup susah bukan? Kalau mati kita begini, anak gua banyak, Allah kagak ngeliat kali ya, gua anak gua banyak, gua pengen punya susah kayak begini. Allah kagak ngeliat kali ya. Kata kiai, Allah Maha melihat. Kata kiai, kata ustadz, Allah Maha melihat. Ini hidup gua susah banget kayak begini. Ini ya Allah, tapi nggak mungkin dia ngomong ya Allah. Ini hidup susah banget kayak begini, Allah kagak ngeliat kali ya. Itu ngomong begitu irtadda anil Islam. Dia udah murtad tuh. Dia udah murtad daripada Islam. Kenapa? Sebab dia sudah menafikan sifatnya apa? Sifatnya Allah As-Sami Al-Basir. Dia sudah menafikan, meragukan sifat Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau tiba-tiba di dalam hati kita ada keraguan, tapi keraguan itu bukan keraguan yang didasari dari niat kita, tapi keraguan itu misalnya bisikan setan datang. Apakah ini termasuk murtad? Kalau kita benci dengan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita, kita nggak murtad. Mulut kita beristighfar, hati kita beristighfar, tetap kita berlawanan tuh. Kita berlawanan dengan dengan bisikan-bisikan tadi. Nah, kita lawan terus, kita lawan ini bisikan-bisikan iblis tadi. Nah, berarti kita menang, jangan kita ikuti. Nah, ini masalah murtad. Jadi banyak jenisnya murtad itu. Jadi murtad itu bukan cuma sebatasnya orang pindah agama, bukan. Ya murtad itu kan bisa biqaulin, bisa bifi'lin, bisa biqalbin. Kita menghinakan sesuatu yang harus dimuliakan. Kita menghinakan apa yang dianjurkan oleh Allah untuk dimuliakan. Kita hinakan. Berarti kita sudah bertentangan dengan ajaran syariah. Nah, ini yang pertama. Al-mubtiru tsani al-haid wan nifas wal bilada walau lahzatan minan nahar. Yang keduanya haid dan nifas wal wiladah. Jadi orang kalau misalnya lagi puasa, tiba-tiba datang haidnya datang. Sekalipun itu tinggal 1 menit lagi masuk waktu maghrib di perempuan. 1 menit lagi waktu maghrib masuk. 1 menit lagi waktu maghrib masuk. Ya tetap batal itu.
itu haidnya tetap puasanya tetap batal. Dan wajib dia bayar kodonya nanti ya 1 hari full. Ya, 1 hari full ya. Jadi nggak mentang-mentang apa namanya, tinggal 1 menit lagi tanggung kali ini mah nggak batal, ya nggak bisa begitu. Kalau udah keluar ya batal. Nifas sama ya. Wiladah melahirkan kita pasti dah kalau udah melahirkan batal puasa kita. Al-mubtiru tsalis yang ketiganya al-junun walau lahjatan, gila walaupun dia seketika gilanya. Ya, lagi puasa gila. Kenapa? Sebab orang gila itu kan akalnya hilang. Ya, akalnya hilang. Sehat, dalam keadaan sehat akalnya hilang. Ustaz, itu kalau orang tidur gimana? Kalau orang tidur kan nggak berdaya. Kalau orang sehat, kalau orang gila itu ya sehat. Ya. Sehat, fisiknya sehat, cuman akalnya yang sakit, ya batal dia gila. Terus yang selanjutnya al-igma, ya, kelengar, pingsan. Lagi puasa pingsan dia, pingsan wasukru, dan termasuk juga mabok. Idza amma jami'an nahar, apabila dia sampai merata sekalian siang, wa amma idza baqa walau lahdatan wahidatan. Nah, kalau misalnya cuma seketika, ya pingsannya seketika doang tuh. Nah, ini misalnya orang pingsan seketika pingsan, habis pingsan dia bangun lagi, sadar lagi. Ini gimana hukumnya? Di sini dikatakan sahha shaumuhu wa huwal mu'tamad. Maka sah puasanya. Ini adalah pendapat yang mu'tamad inda Romli, di sisi Imam Romli. Dan kita harus tahu, kalau ada qaul yang mu'tamad berarti terjadi khilaf aula. Kalau terjadi khilaf aula berarti ada apa? Ada yang mengatakan itu batal. Gitu. Jadi kalau kata Imam Romli, kalau misalnya seketika dia pingsan langsung dia sembuh lagi, dia siuman lagi, nggak batal. Tapi kata ulama yang lain ada yang mengatakan batal. Nah, kalau kayak begini gimana? Tetap jalanin puasanya, maka nanti ba'da Idul Fitri sunnah dia untuk bayar qada. Kenapa? Khurujun anil hilal mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat para ulama itu mustahab. Banyak kan khilaf aula yang terjadi para ulama ya. Kayak begini. Yang selanjutnya al-jima' ija jama'a amidan aliman bitahrim. Ya, orang yang jima' di siang hari, ya, jima' dengan istri tapi sengaja. Ya, sengaja jima' batal. Kalau kelupaan bagaimana? Ya, kelupaan enggak batal. Ya, cuma jadi banget amat ya jima' lupa mah. Ya. Pas sudah habis selesai, astagfirullahaladzim. Kan saya lagi puasa ini ya, batal apa kagak? Ya kagak, yang namanya jima ya, enggak batal itu. Terus gimana kalau keluar sperma dalam keadaan puasa? Kalau keluar sperma bigerizima nih, bigerizima. Ini ditafsir oleh ulama ya. Ini ditafsir oleh ulama, ija kharaja bil istimna afdal. Kalau ada seseorang itu keluar sperma bi istimna, artinya dengan sebab dia bersenang-senang, bahasa kitanya onani ya, dia lagi puasa keluar sperma dengan sebab onani, aftar, itu batal ya, itu pertama batal. Tapi wa in kharaja bimarad bi mujarrad fikrin wa nasrin binas bisyahwatin lam yuftir. Ini masalah lagi. Qayyidnya tadi apa? Kan keluar-keluar juga tuh, qayyidnya keluar-keluar juga. Sekarang kalau dia keluar, wa in kharaja, kalau itu spermanya keluar bimujarradi fikrin, dengan sebab otaknya kotor, otaknya keras ya, hayal mungkin kali ya. Wa nazrin, atau dengan sebab memandang sesuatu yang enggak boleh dipandang sampai dia keluar tuh. Bisyahwatin, terus adanya syahwat, wa yakhruju, keluar spermanya, lam yuftir, itu mah enggak batal. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau yang tadi mah
sebab istimna itu jadi batal. Kalau yang kedua ya bimarub bimuzarradi fikrin aw nazrin bisyahwatin, dengan semata-mata pikiran yang keras atau mata kita memandang sesuatu sampai keluar tuh. Nah, itu tidak jadi batal. Tapi wa in nadhara ila ma hurima, kalau memandangnya tadi kepada sesuatu yang memang diharamkan, maka dia itu bahwa athimun, maka itu termasuk daripada pelaku dosa besar. Puasanya batal nggak batal puasanya mah, cuman puasanya nggak ada apa-apanya tuh ya, nggak ada apa-apanya. Kalau bicara batal apa namanya nafsu shaimah nggak batal, nafsu shaumuhnya mah nggak batal dia tuh. Puasanya mah nggak batal dengan sebab yang kayak begitu, cuman dia termasuk daripada yang tersia-sia. Nah sekarang gimana? Wa in kharaja bi mubasyaratin fi madunal farji aw lamsin aw qiblatin. Sekarang ada orang lagi keluar spermanya dengan sebab apa? Bi mubasyaratin, dengan sebab mubasyarah itu kontak fisik. Kontak fisik. Nah, ada bi madunal farji, tapi kontak fisiknya selain daripada farji. Awilamsin atau memegang, au kubulatin atau mencium. Nah kalau kayak begitu gimana? Itu mah abtor batal. Jadi bab keluar ya, bab khurujul mani ini ditafsir sama ulama. Tergantung keluarnya tadi, tergantung kepada keluarnya. Kalau mimpi gimana? Ya kalau mimpi udah jelas-jelas itu kurang nggak batal, nggak usah ditafsir lagi. Ya itu mah nggak usah ditafsir. Ya ini hadza wal madhab wa bihi qala al-jumhur. Nah inilah apa yang telah disepakati oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i wa bihi qala al-jumhur, dan pendapat tersebut telah berkata oleh jumhur ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah. Nah ini adalah hal-hal yang daripada membatalkan puasa. Nanti baru insyaallah kita lanjutkan minal mubtilatil muhbitat, membatalkan sesuatu yang apa namanya, puasanya memang nggak batal tapi pahala puasanya yang hilang. Nanti insyaallah pas pengajian bulanan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita doa, mari sama-sama kita seperti biasa membaca istighosah, membaca kalimat